Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin alamin wa ala alihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumil Allahumma 'allimna bima yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma ya rabbal alamin. Baik, para akhwat fillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita melanjutkan kajian kita yang sekarang kita sudah akan membaca dari kitab kita ini Bidayatul Mujtahid tentang kaifiyatul mas'i 'alal khuffain, metode atau bagaimana ya mengusap di atas dua khuf. Baik, siapa yang lanjut baca? Untuk baik, silakan. Bismillah. Qala al-muallif rahimahullah, al-mas'alatu ats-tsaniyatu kaifiyatul mas'i 'alal khuffaini wa amma tahdidul mahalli فاختلف فيه أيضا فقهاء الأمصار فقال قوم إن الواجب من ذلك مسح أعلى الخف وإن مسح الباطن أعني أسفل الخف مستحب berarti ومستحب اسم فاعل مستحب Ustaz. Mustahabun. Kalau mustahabun dia mencintai. Mustahabun dicintai. Baik. ومالك أحد من رأى هذا والشافعي ومنهم من أوجب مسح ظهورهما وبطونهما وهو مذهب ابن نافع ومن أصحاب مالك ومنهم من أوجب مسح الظهور فقط ولم يستحب مسح البطون وهو مذهب أبي حنيفة وداود وسفيان وجماعة وشذ أشهب فقال إن الواجب مسح الباطن أو الأعلى أيهما مسح أيهما مسح أيهما مسح bukan fa'il, maksudnya fi'il. Ayyuhuma masaha, bukan mas'hum. Ayyuhuma mas'hum. Bagaimana cara kita ayyuhuma masaha. Baik. Wal a'la mustahabun. Wal a'la mustahabun. Baik, sekarang kita masuk pada masalah yang kedua yang berkaitan dengan pembahasan tentang mashu 'alal khuffain. Seperti yang saya ingatkan lagi ya ikhwan, tadi sudah diingatkan oleh mu'allif rahimahullah taala, ketika antum membahas tentang masalah mashu 'alal khuf, ada 7 pokok permasalahan yang antum harus tarkiz, yang antum harus perhatikan. Ini induk-induk masalah dalam pembahasan ini. Baik ya. Adapun furu'nya baik. Nanti antum bisa perlebar setelah memahami atau menguasai pokok-pokok pembahasan tadi. Baik, pokok pembahasan kedua yang disebutkan oleh mu'allif rahimahullah taala yaitu tentang yang metode atau cara al-masah, mengusap di atas dua sepatu. Beliau mengatakan amma tahdidul mahalli, adapun tentang tempat atau pembatasan ya mahal, tempat mengusap. Fakhtalafa fihi aidan fuqaha'ul amsari. Ya, di sini juga terjadi khilaf di antara para ulama. Ya. Faqala qaum, berkata sebagian ulama, innal wajiba min dzalika mashu a'lal khuffi. Bahwasanya yang wajib dalam mengusap khuf itu adalah bagian atas khuf. Ya, yang wajib adalah bagian atasnya. Wa inna mashal batini a'ni asfalal khuffi mustahabun. Dan juga bahwasannya mengusap bawah sepatu itu hukumnya sunnah. Yang wajib itu adalah atasnya, yang bawah itu hukumnya sunnah. Jadi yang wajib itu bagian atas dan disunahkan untuk mengusap bagian bawahnya. Baik. Wa Malikun ahadun man ra'a hadza. Dan Imam Malik adalah salah seorang ulama yang berpendapat man ra'a hadza, berpendapat seperti ini.
wasyafi'i, dan juga Imam Syafi'i rahimahullahu taala. Baik. Jadi pendapat Imam Malik dan Imam Syafi'i rahimahullahu taala tentang bagian mana yang diusap ketika kita mengusap khuf itu, yang wajibnya mereka mengatakan adalah bagian atas, itu wajib, tidak bisa ditinggalkan. Dan di bawah itu hukumnya sunnah. Jadi disunahkan untuk mengusap bawahnya. Baik. Kemudian wa minhum man aujaba masha zuhurihima wa butunihima. Dan sebagian daripada ulama ada yang berpendapat mewajibkan untuk mengusap kedua-duanya, yaitu mengusap atas wajib dan juga mengusap bawah itu juga wajib. Ini pendapat sebagian daripada ulama, dan ini adalah pendapat Ibnu Nafi' daripada ulama Malikiyah. Dan juga di antara mereka man aujaba mashad zuhuri faqat wa lam yustahabba mashal butuni. Dan sebagian para ulama ada yang mewajibkan hanya mengusap bagian atas saja dan tidak disunahkan mengusap bagian bawah. Jadi yang disyariatkan untuk mengusap itu menurut pendapat ulama ketiga ini adalah cuma bagian atas saja, dan itu hukumnya wajib. Adapun bawah tidak disunahkan. Dan ini adalah wa huwa madhhabu Abi Hanifah, mazhabnya Imam Abu Hanifah atau ulama Hanafiyah, dan juga ulama-ulama Hanabilah, mazhabnya Imam Ahmad. Jadi kalau Imam Abu Hanifah dan Imam Ahmad dan juga pengikut-pengikutnya mengatakan bahwasanya yang disyariatkan untuk mengusap yaitu bagian atas dan hukumnya wajib, adapun bawah tidak disyariatkan untuk kita mengusap. Kemudian juga ini adalah pendapat daripada Daud Az-Zahir, maksudnya Imam Daud Az-Zahir wa Sufyan, dan juga sebagian daripada ulama. Wa syadza Ashhab, dan Ashhab yaitu Ashhab bin Abdul Aziz, salah satu ulama Malikiyah, itu syadz, keluar daripada kebenaran, menyimpang dari kebenaran. Faqala, dia mengatakan innal wajiba mashul batini, yang wajib itu adalah mengusap yang bawah. Awil a'la ayyuma masha, atau salah satunya maksudnya. Pokoknya silakan, ini menurut pendapat beliau. Wal a'la mustahabun, dan beliau mengatakan bahwasanya yang wajib itu cuma bagian bawah. Tapi kalau sudah antum wajib bagian atas bisa, sudah mencukupi, tapi itu cuma hukumnya sunnah saja. Baik. Kemudian beliau menyebutkan sebab wasabab ikhtilafihim. Lanjut. Wasabab ikhtilafihim. Ada berapa pendapat berarti di sini? Ada berapa? Ada empat. Pendapat pertama pendapat Imam Syafi'i dan Imam Malik. Mazhab Syafi'i dan Malikiyah mengatakan apa? Wajib untuk mengusap atas, bawahnya sunnah. Baik, pendapat yang kedua, sebagian daripada Malikiyah, Ibnu Nafi' mengatakan dua-duanya wajib. Terus kemudian pendapat yang ketiga, atasnya wajib, bawahnya tidak disyariatkan. Yang cuma disyariatkan itu bagian A. Itu adalah mengatakan yang wajib itu bagian bawah. Yang atasnya sunnah. Baik, lanjut. Wasababu ikhtilafihi saha alal Bani Syu'bah. Antum tidak berani harokat paling akhirnya. Antum cuma harokat akhirnya. Sama dengan Ni Syu'bata. Bani Syu'bata. Syu'bata. Baik. Sekiranya antum mau baca Bani Syu'bati. Syu'bata, mamnun min as-shart. Baik, terus. Annahu sallallahu alaihi wasallam masaha alal khuffi wa batinihi. Baik. والآخر حديث علي لو كان الدين والآخر حديث علي لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر خفيه. Kemudian beliau melanjutkan ucapan beliau dengan menyebutkan sebab khilafnya para ulama berkaitan pembahasan kita ini. Kenapa para ulama berselisih pendapat
berkaitan dengan masalah ini, yaitu ta'arudul atharul waridatu fi dzalika, yaitu kontradiktifnya ya hadis-hadis yang datang berkaitan masalah ini. Ya, maksudnya di sana ada hadis, ada beberapa hadis yang kontradiktif. Satunya menyebutkan ya Rasulullah mengusap di bagian atas dan bagian bawah, dan hadis lain mengatakan bahwasanya Nabi cuma mengusap bagian atas. Baik ya. Itu dia alasan pertama. Jadi di situ ya sebab pertamanya karena kontradiktifnya hadis-hadis yang ada. Kemudian juga penyebab yang lainnya adalah tasybihul mashi bil ghusli. Yaitu apa? Karena mengkiaskan. Ya, di situ tasybih maksudnya bukan serupa, mengkiaskan. Ya. Mengkiaskan al-mashu bil ghusl. Apakah boleh untuk dikiaskan ya, antara mengusap dan mencuci kaki? Wadzalika ya, hal demikian itu anna fi dzalika atharaini muta'aridaini. Ada dua hadis yang saling kontradiktif. Hadis yang pertama beliau sebutkan haditsul Mughirah bin Syu'bah. Ya, hadis Mughirah bin Syu'bah. Ya, hadis tersebut mengatakan bahwasanya annahu sallallahu alaihi wasallam masaha 'alal khuffi. Ya, wa batinihi. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengusap di atas khuf dan juga di bawah. Yang dhaif diriwayatkan oleh para ulama hadis, dan di antaranya adalah Syekh Al-Albani rahimahullah taala mengatakan hadis ini adalah hadis yang dhaif. Baik. Itu hadis yang pertama. Tapi kita sudah sebutkan bahwasanya itu adalah hadis dhaif. Wal akharu, hadis yang lain itu adalah hadis Ali bin Abi Thalib. Ya, yang mana beliau mengatakan lau kana ad-dinu bir-ra'yi. Ya, seandainya agama ini dibangun di atas logika, lakana asfalul khuffi, maka seharusnya bagian bawah khuf aula bil mashi min a'lahu, itu lebih layak, lebih utama untuk diusap dibandingkan atasnya. Kemudian beliau mengatakan wa qad ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yamsahu ala zahiri khuffaihi. Saya sungguh telah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mengusap di atas kedua khufnya, dan ini adalah hadis yang sahih. Baik. Jadi ada dua hadis ya, yang disebutkan oleh beliau. Baik. Ya, dua hadis yang disebutkan oleh beliau. Satunya hadis yang menyebutkan dari sahabat Mughirah bahwasanya Nabi Nabi mengusap adalah hadis yang dhaif ya, yang lemah. Baik, kemudian kita lanjutkan. Sudah dibaca kan? Belum? Antum selesai. فمن ذهب مذهب الجمع بين الحديثين حمل حديث المغيرة على الاستحباب وحديث علي على الوجوب وهي طريقة حسنة. Baik, stop dulu. Beliau kemudian ya, menguraikan pendalilan daripada para ulama tersebut. Beliau mengatakan, "Man dhahaba madhhab al-jam'i baina al-haditsain hamala hadits al-Mughirah 'ala al-istihbab." Barang siapa yang menempuh metode jamak, barang siapa yang menempuh ya, metode jamak, ya, barang siapa yang menggunakan bagi ulama yang menempuh metode penggabungan dua hadis. Maksudnya tadi hadis Mughirah mengatakan bagian atas dan bagian bawah, sementara hadis Ali mengatakan cuma atasnya saja. Baik, bagaimana digabungkan antara dua hadis tersebut? Ya, maka beliau mengatakan hamala haditsal Mughirati ya alal istihbab, maka dia akan membawa pemahaman hadis Mughirah yang menyebutkan Nabi mengusap di bawah kakinya itu menunjukkan tentang sunnahnya. Adapun hadis Ali yang bagian atas itu menunjukkan berarti yang wajib adalah atas. Berarti kalau yang bawah gimana? Ya sunnah, hukumnya sunnah saja. Karena dalam hadis yang lain dia dikatakan wajib. Ya, mengusap di bawah dia dikatakan wajib. Kenapa? Karena kalau kita katakan wajib,
akan kontradiktif dengan hadis sahabat Ali, berarti menunjukkan bahwasanya hukumnya cuma sunnah bagian bagian bawah. Yang wajib itu adalah atas. Karena dalam dua hadis tersebut Nabi mengusap dua-dua. Dalam dua hadis tadi Nabi mengusap semuanya di atas khuf. Baik, bisa paham sampai sini metodenya? Wahid. Paham? Baik. Kemudian lanjut. Kemudian beliau mengatakan wa huwa thariqatun hasanah, dan ini adalah metode yang baik. Tapi kita akan sebentar lihat ya. Dan kita akan sebutkan komentar para ulama berkaitan dengan pendalilan beliau ini. Sebutkan, tolong. ومن ذهب مذهب الترجيح أخذ إما بحديث علي وإما بحديث المغيرة فمن رجح حديث المغيرة على حديث علي رجحه من قبل القياس أعني قياس المسح على الغسل ومن رجح حديث علي رجحه من قبل مخالفته للقياس أو من جهة السند والأسعد في هذه المسألة هو مالك وأما من أجاز الاقتصار على مسح الباطن فقط فلا أعلم له حجة لأنه لا هذا الأثر اتبع ولا هذا القياس استعمل أعني قياس المسح على الغسل. Baik, yakni qiyas al-masah ala al-ghusl. Kemudian ya beliau yang mengatakan wa man dhahaba madhhab tarjih. Ya, siapa yang menggunakan madhhab tarjih di sini? Baik. Sebelum kita masuk di sini, perhatikan kita ulangi pada apa yang dikatakan oleh mu'allif. Wa man dhahaba madhhab al-jam'i bainal haditsain. Baik, hamal al-hadits al-mughirah ala al-istihbab. Sebilangan wa hadits Ali ala al-wujubi. Baik, wa hiya tariqatun hasanah, beliau mengatakan. Kemudian beliau mengatakan, dan ini yang menggunakan metode ini siapa tadi? Imam Syafi'i dan Imam Malik. Baik, ya. Kemudian beliau mengatakan, faman dhahaba madhhab tarjih, barang siapa yang menggunakan metode tarjih, menempuh metode tarjih. Siapa? Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad dan juga ulama yang lainnya. Baik. Akhadha imma bi hadits Ali wa imma bi hadits Mughirah. Maka dia akan mengambil apakah hadisnya siapa? Ali bin Abi Thalib ataupun hadisnya Mughirah. Tapi di sini ya, betul nggak ada tarjih di sini antara dua hadis? Menurut teman-teman? Lain dari tarjih, betul? Nggak perlu tarjih, karena kenapa hadis dhaif mau ditarjih dengan hadis yang sahih? Baik, ya, hadisnya hadis dhaif, kenapa menggunakan tarjih? Tarjih itu ketika apa? Ya, hadisnya sama-sama sahih. Ya, di sini tidak ada kontradiktif. Jadi hadis ini wujud nggak ada, karena hadis dhaif tidak bisa digunakan untuk beramal. Jadi tidak tepat kalau dikatakan di sini dengan menggunakan metode tarjih. Ya, tapi yang digunakan oleh ulama-ulama siapa? Ulama-ulama Hanafi dan juga Hanabila itu adalah apa? Berdalil dengan hadis sahih yang datang dari sahabat Ali bin Abi Thalib. Antum memberikan catatan di sini. Ya. Baik. Adapun yang menggunakan metode tarjih, ya. Apakah dia mengambil hadis Ali, dan ini menurut beliau adalah siapa? Metodenya siapa? Imam Ahmad dan Imam Abu Hanifah. Wa imma bi hadits al-Mughirah, ataukah dengan hadis Mughirah. Faman rajjah hadits al-Mughirah ala hadis Ali, barang siapa yang lebih menguatkan hadis Mughirah, dan datanya tidak tepat, ya, karena hadisnya Mughirah hadis yang lemah, hadisnya Ali yang hadis yang kuat, maka dia mengatakan ya rajjahu min qibalil qiyas. Dia menguatkan hadis Mughirah itu karena dikuatkan dengan metode qiyas. Ya. Baik, kenapa dia lebih pilih hadis Mughirah di sini? Ya, karena dia lebih mengedepankan hadis Mughirah karena hadis Mughirah ini
ini dikuatkan dengan kias. Baik, kias apa? Kias ghusl apa? Ghusl rijl ini, baik. Ya, yaitu dikiaskan mashul ala khuffaini, ya, dikiaskan dengan apa? Ghuslul rijlain. Baik, dalam mencuci kaki, apakah yang wajib cuma atasnya saja? Atau yang bawahnya? Mencuci kaki? Semua. Al-masah, maka juga begitu juga dengan masak. Berarti, bisa dipahami nggak? Bagaimana antum sanggah juga pendapat ini? Metode kias, benar nggak? Metode kias ini? Hampir kayak orang siap. Kan mereka metode kiasnya ini tidak. Dia mencampur, dia mengatakan apa? Sama, gitu kan? Mengkiaskan, ya bahwasanya mengusap di atas sepatu itu diwajibkan dan juga di bawah sepatu. Ya, disyariatkan. Kiasan ala mashil rijlaini, dikiaskan dengan mengusap atau mencuci kedua kaki. Mencuci dua kaki atas bawah diwajibkan enggak cuci dua kaki? Diwajibkan. Maka berarti dikiaskan seperti itu. Mereka menggunakan tadi, dia menggunakan hadis Mughirah untuk dalil, tapi sudah lemah, tapi kemudian dia menguatkan pendapatnya itu dengan metode kias. Baik. Maka metode kiasnya apakah diterima atau tidak? Maka kita katakan kalau memang ini kias ma'al farid, ya, ini kias yang sangat jauh berbeda, tidak bisa dikiaskan. Karena kenapa? Karena kalau dalam mencuci kaki, semua bukan cuma atas, bukan cuma bawah, tapi semua harus dikenah, gitu kan? Bisa betul nggak? Kalau dalam mencuci kaki, boleh nggak sebagian yang tidak dikenai? Tidak boleh. Sementara dalam masuk khuf, termasuk ulama yang mengatakan, ya, bahwasanya yang menggunakan metode kias ini, mereka mengatakan bahwasanya, contohnya apa? Syafi'iyah mengatakan ketika masuk khuf itu boleh diusap sebagiannya saja. Baik, pokoknya untuk mengusap sedikit sudah, termasuk sudah masuk alal khuf. Mereka tidak mewajibkan untuk mengusap seluruh khuf. Ya, tidak mengusapkan. Baik, berarti kiasnya itu apa? Kiasnya tidak tepat. Ya. Bahkan pendapat mereka sendiri akan melawan kias yang mereka gunakan, karena mereka sendiri mengatakan bahwasanya ketika mengusap, ya, alal khuf, ya, masa mengusap alal khuf itu tidak semuanya, biar sedikit saja mengusap sudah boleh. Kalau memang kalian mau gunakan, ya, di sini dengan kias, metode kias, maka berarti kalian juga harus mewajibkan semua. Sebagaimana mengusap kaki itu bukan cuma wajib di atas kaki, dengan mencuci kaki bukan cuma atas dan bawahnya saja, tapi semua pinggir-pinggirnya pun juga harus, ya, celah-celahnya semua harus kena air. Berarti juga harusnya mengusap juga berarti kalian juga harus kasih kena semuanya, dan kalian tidak berkata seperti itu. Maka pendapat ini kias ini kias yang tidak pada tempatnya. Ini yang dikatakan oleh ulama Hanabilah dan Hanafilah. Kias kali kias ma'al farid. Baik. Sudah paham sampai situ? Ya. Jadi metode dalil hadisnya tidak dhaif, hadis yang lemah. Kemudian metode kiasnya juga, dalil kiasnya juga tidak tepat, tidak sesuai. Yaitu beliau mengatakan a'ni qiyasal masih 'alal ghusli, itu dia. Yaitu yang dimaksudkan di sini metode kias adalah mengkiaskan mengusap sepatu dengan mencuci kaki. Baik. Wa man rajjaha hadits Ali rajjahu min qibali mukhalafati lil qiyas aw min jihati sanadi. Ya. Baik. Adapun yang menguatkan pendapat Ali, yang menguatkan hadis siapa? Ali hadis siapa? Ya. Hadis Ali bin Abi Thalib itu dia kuatkan karena dari sudut pandang menyelisihnya dia terhadap kias atau daripada sudut pandang sanadnya. Kiasnya itu dia katakan kiasnya kalian kias batil, tidak cocok. Itu tadi yang seperti kita jelaskan. Ya. Kiasnya kalian tidak tepat. Menggunakan dalil kias kalau memang kalian mau kiaskan mengusap, ya, di bawah khuf itu mau dikiaskan dengan mencuci kaki
Karena mencuci kaki itu yang wajibnya itu atas dan bawah. Kalau begitu sekalian kalian juga harus mewajibkan untuk mengusap seluruh bagian daripada sepatu, karena ketika mencuci kaki yang wajib dicuci itu bukan cuma atas bawahnya saja, tapi pinggir-pinggirnya, sela-selanya semuanya harus kena air. Berarti kalau mau gunakan metode kias, berarti konsekuensi metode kias yang kalian gunakan harus harus sesuai. Berarti kalian mau mengatakan semua bagian sepatu itu harus kena usapan semuanya, celah-celahnya semua, tidak ada boleh yang tertinggal, dan kalian tidak mengatakan pendapat tersebut. Ya. Baik, bisa dipahami? Baik. Ataupun daripada jihad sana, dari sudut pandang sana tadi hadis tadi, ya, hadisnya dhaif. Jadi itu dia tadi. Kenapa dia kuatkan hadis Ali pendapatnya? Ini pendapat siapa? Ulama Syafi'i, ulama Hanabilah dan Hanafiyah. Kenapa lagi menguatkan pendapatnya atau hadis Ali bin Abi Thalib yang mengatakan wajibnya itu cuma atas dan di bawah itu tidak disyaratkan untuk diusap? Karena satu, hadis yang digunakan oleh ulama Syafi'iyah dan Malikiyah itu adalah hadis yang lemah, dhaif. Kemudian dalil kias juga yang digunakan itu kiasnya tidak sesuai. Paham? Ya, sudah. Kemudian beliau mengatakan apa? Wal as'adu fi hadhihi al mas'alatu huwa malikun. Apa beliau mengatakan situ? Dan yang paling apa? Saya bapak di sini bagaimana terjemahan situ? Wal as'adu, yang paling mendekati. Yang paling mendekati, yang paling membahagiakan dia, karena mendekati pada kebenaran, ya. Mendekati pada kebenaran dalam masalah ini adalah mazhabnya Imam Malik. Ya, wajar, karena beliau ulama Malikiyah. Beliau mengatakan pendapat yang roji dalam sini adalah pendapatnya Imam Malik dan Imam Syafi'i. Tapi ya ikhwan, kita mengatakan, mungkin bisa kita katakan wal as'adu fi hadhihi masalah man taba'a dalil, adalah orang yang mengikuti dalil. Dalil menunjukkan bahwasanya Nabi hanya mensyariatkan mengusap atas, tidak disyaratkan untuk mengusap bawah. Ya. Adapun dalil yang digunakan oleh Imam Malik rahimahullah taala dan juga Imam Syafi'i rahimahullah taala jami'an, yaitu terbantahkan Imam Abu Hanifah ataupun ulama-ulama Hanafiyah dan juga ulama-ulama Hanabilah. Dari sudut pandang hadis dhaif kalau digunakan. Dari sudut pandang kiasnya tidak sesuai. Maka berarti kami punya dalil, yaitu hadis sahih daripada sahabat Ali bin Abi Thalib. Bahkan beliau mengatakan dengan tegas, seandainya agama ini dibangun di atas logika, maka harusnya yang diusap itu adalah bagian atasnya, lebih utama bagian bawahnya daripada atasnya. Dan saya telah melihat Nabi mengusap bagian atas. Baik. Jadi pendapat yang rajih ya dalam masalah masalah ini adalah pendapat Imam Abu Hanifah dan pendapat sahabat Hanabilah, bahwasanya pendapat yang disyaratkan dalam musafir itu cuma bagian atas, bagian bawahnya tidak disyariatkan atau tidak disunahkan. Baik. Adapun pendapat yang pertama tadi yang kita bahas, kita sudah terjemahkan, ya, itu sudah jelas, tidak usah dikaji lagi, ijma kan? Gitu. Adapun sudah ijma. Baik, lanjut, satu lagi baca, yang lain. Belum selesai kan? Masa sih? Baik, kemudian beliau mengatakan wa amma man ajaza al-iqtisari ala mashil batini faqat fala a'lamu lahu hujjah. Adapun ulama yang mengatakan bolehnya mencukupkan bagian bawah saja, tadi siapa yang beliau sebutkan di situ tadi? Ya, Ashhab bin Abdul Aziz. Yaitu apa? Beliau mengatakan saya tidak mengetahui dalil. Saya tidak mengetahui ada dalil yang menyebutkan hal tersebut. Maksudnya tidak ada dalilnya. Makanya disebutkan oleh beliau syadz. Ya. Dan semua ulama mengatakan yang wajib itu adalah apa? Ya. Atasnya. Atas itu sudah sepakat semua para ulama, kecuali yang di bawahnya tadi. Ya. Baik. Kemudian beliau mengatakan lagi apa? Yang mana setelah itu? Baik.
Li'annahu, kenapa beliau mengatakan saya tidak apa ya? Mana dia itu dia? Wala alam lahu hujjah, tidak ada hujjah yang saya ketahui tentang argumentasi mereka itu. Kenapa alasannya? Li'annahu la hadzal atharu ittaba, karena dia tidak mengikuti, tidak ada maksudnya hadis ini tidak dia ikuti, wala hadzal apa? Wala hadzal qiyas istamala, dan tidak menggunakan metode qiyas, maksudnya dari segi dalil dan dari segi qiyas tidak ada dalilnya. Dalil hadis tidak ada sama sekali. Dalil analogi pengkiasan juga sama sekali tidak ada. Jadi, aku menggunakan dalil apa? Tidak ada sama sekali. Karena dalilnya cuma dua saja. Apakah dalil syar'i ataupun dalil akal? Dalil akal itu maksudnya adalah dengan metode qiyas yang berlandaskan dengan dalil yang ada sebelumnya. Kemudian beliau mengatakan, ya a'ni qiyasal masih 'alal ghusli. Yang saya maksudkan itu adalah mengkiaskan mengusap khuf dan mengusap dengan mencuci kaki. Maksudnya kias apa yang menggunakan? Ya. Karena kalau dalam kias, kalau Anda mau menggunakan metode kias dengan mencuci kaki, maka perintah dalam mencuci kaki itu semuanya, bukan cuma bawah kaki saja, tapi atas kaki juga. Seharusnya antum kalau Anda mengatakan apa? Cuma yang wajib itu mengusap bagian bawahnya. Ini kias dari mana? Ya, mau dikasihkan dengan mencuci kaki? Enggak kena juga. Karena kaki itu diperintahkan juga atasnya, bukan cuma atasnya, bahkan semuanya. Baik. Udah, lanjut. Sampai baca. Imam, siapa? Antum? Hah? Itu terus sekali kalau antum jawab. Antum diam-diam terlihat ada di samping. Udah malu-malu, Ustaz. Malu-malu. Bismillah. Qala al-muallif al-mas'alatu tsalitsatu al-mashu ala jawrabaini wa amma naw'u mahall al-mashi fa inna al-fuqaha'a al-qailina bil mashi ittafaqu ala jawaz al-mashi ala khuffaini wa ikhtalafu fi mashi ala jawrabaini fajaza dhalika qaumun wa mana'ahu qaumun wa mimman mana'a dhalika Malikun wa Syafi'iyyu wa Abu Hanifah wa mimman ajaza dhalika Abu Yusuf wa Muhammad sahiba Abi Hanifah wa Sufyana Tsauri. Baik, kemudian kita masuk pada masalah yang ketiga berkaitan dengan khuf. Berarti ini pokok ketiga ya. Pembahasan yang ketiga berkaitan dengan masalah khufain. Baik, yang pertama apa? Beliau mengatakan amma naw'u mahallil mashi, adapun jenis yang diusap, tempat yang diusap. Fa innal fuqaha'a al-qailina bil mashi ittafaqu ala jawazil mashi ala al-khuffain. Sesungguhnya para ulama yang berpendapat bolehnya mengusap khuf, mereka sepakat akan bolehnya mengusap di atas khuf. Ini kita sudah sebutkan tadi. Kita sudah sebutkan dalilnya dan nukilan ijma', bahwasanya ijma' para ulama untuk mengusap khuf itu hukumnya boleh. Wa ikhtalafu fil mashi 'ala al-jawrabaini, dan berselisih pendapat para ulama berkaitan mengusap di atas jawrabain? Kaos kaki. Ya, jawrabain itu kaos kaki. Fa ajaza, tadi sebelumnya perhatikan mahallul ittifaq wa mahallul ikhtilaf, atau harus tahu kalau begitu. Jadi supaya antum jangan mengkaitkan satu masalah dengan masalah yang lain. Dan masalah kaki masuk ala al-khuffain itu ijma' para ulama seperti yang dinukilkan tadi Imam Ibnu Munzir. Tapi kalau sudah berpindah pembahasan tentang mengusap kaos kaki di atas kaos kaki, di situ ada khilaf di antara para ulama. Tidak ada ijma'. Jangan sampai mengatakan boleh kok, boleh mengusap
mengusap di atas kaki, ini ijma para ulama. Antum mengatakan ijma para ulama, kemudian ditanyakan bagaimana? Baik, antum nukilkan ijma yang berkaitan dengan mengusap khuffaini, lain, beda pembahasan. Ya. Yang ijma itu adalah di atas batu, ini ijma. Tapi kalau mengusap di atas kaus kaki, di situ khilaf para ulama. Ya, tidak ada ijma di situ. Baik. Makanya sekali lagi antum harus teliti dan antum harus perhatikan mana yang dibahas. Kadang banyak daripada kita pembahasan masalah fikih, kita tidak paham apa yang dibahas, tapi kita akhirnya bicara kemudian tarik semuanya. Bukan pokok pembahasannya kita paham. Tapi ya, kemudian kita lanjutkan. Beliau mengatakan apa? Wakhtalafu fil mashi 'alal jawrabaini. Para ulama berselisih pendapat tentang hukum mengusap di atas kaus kaki. Fa'ajaza dzalika qaumun. Sebagian ulama membolehkan untuk mengusap di atas kaus kaki. Ya. Wa mana'ahu qaumun, dan yang mengatakan boleh di sini adalah mazhabnya Imam Ahmad ataupun Hanabilah. Ya. Wa mana'ahu qaumun, dan sebagian ulama ada yang tidak membolehkannya. Wa mimman mana'a dzalika Malikun wa Syafi'i wa Abu Hanifah. Dan di antara ulama yang membolehkan adalah jumhur ulama, 3 mazhab yang melarang. Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah. Baik. Wa mimman ajaza dzalika, dan di antara ulama yang membolehkan untuk mengusap di atas kaus kaki adalah Abu Yusuf, ya, dan Muhammad Asy-Syaibani, sahiba Abi Hanifah, muridnya Imam Abu Hanifah. Ya. Wa Sufyan Ats-Tsauri, dan juga siapa? Imam Sufyan Ats-Tsauri. Baik ya, nanti antum ada pun tafsirat dan nanti dalam mazhab mereka antum bisa nanti kembangkan lihat sendiri ya. Tapi kita ikuti yang di sini. Wa sabab ikhtilafihim. Sudah dibaca ini? Amma Ustaz. Baik. ثم قال وسبب اختلافهم في صحة الآثار الواردة عنه عليه الصلاة والسلام أنه مسح على جوربين ونعلين واختلافهم أيضا في هل يقاس على الخف غيره أم هي عبادة لا يقاس عليها ولا يعتد بها محلها فمن لم يصح عنده يصح عنده حديث أم أو لم يبلغه لم يبلغه. Kalau yuballighu berarti dia menyampaikan. Kalau yablugh sampai kepadanya. Yablughu. Yablugh atau yablugh? Yang benar yablugh. Yablugh. Balagha yablughu, begitu. Bukan balagha yablughu. Balagha yablughu. Jadi mengikuti apa? Atau balagha yablughu atau Jangan kembali kepada apa? Antum kembali ke apa namanya? Antum kembali ke apa? Ke kamus. Antum cari. Dia itu mengikuti wazan apa? Fa'ala yaqulu, atau fa'ala yaqulu atau fa'ala yaqulu. Baik ya. Silakan. ولم يرى القياس على الخف قصر المسح عليه ومن صح عنده أثر أو جوز القياس على الخف أجاز المسح على الجوربين وهذا الأثر لم يخرجه الشيخان أعني البخاري والمسلم والصححه الترمذي. Baik, Sahih Tirmizi. Baik, ya, kemudian beliau mengatakan sabab ikhtilafihim, sebab perselisihan para ulama berkaitan dengan masalah hukum mengusap di atas kaus kaki. Itu adalah perselisihan mereka berkaitan dengan kesahihan hadis, sihatul athar, sahihnya hadis yang datang al-waridah anhu, yang datang dari Nabi sallallahu alaihi yang datang berkaitan dengan pembahasan ini dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahwasanya apa? Ya, hadis, ada yang hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi dari sahabat
Mughirah bin Syu'bah beliau mengatakan annahu bahwa Nabi SAW masaha 'alal jawrabaini wa na'laini. Ya, Nabi mengusap di atas apa? Kaos kakinya dan juga dua sendalnya. Baik. Itu dia. Hadisnya ini. Di sini dia. Ya. Salah satu sebab perselisihan para ulama masalah hukum ini. Ya. Tentang hadis tadi. Bahwasanya Nabi mengusap di atas kaos kakinya dan juga sendalnya. Itu kemudian coba waqtilafuhum aidan dan juga perselisihan sebab lainnya perselisihan mereka hal yuqasu 'alal khuffi ya ghayruhu am hiya ibadatun la yuqasu 'alaiha wa la yuta'adda biha mahalluha. Baik. Apakah sebab alasan lain khilafnya para ulama dalam masalah ini adalah apa? Hal yuqasu 'alal khuff. Apakah boleh kita mengkiaskan ya kaos kaki dengan sepatu? Ini pembahasan salah satunya ya. Apakah boleh dikiaskan ya kaos kaki apa khuf atas selainnya? Ya, boleh nggak kita kiaskan khuf dengan yang lainnya? Yang lain sih maksudnya ya, salah satunya adalah kaos kaki. Amhiya ibadatun la yuqasu 'alaiha. Ataukah dia ya, masalah mengusap khuf itu adalah ibadah mahdhah yang tidak boleh dikiaskan? Ya. Baik. Apakah ini murni ibadah? Perintah untuk apa? Masuk alal khuf itu dia itu murni ibadah ya. Yang ghairu maqulatul makna, yang tidak diketahui maknanya ya, atau alasannya, ataukah dia itu adalah ibadah ghairu mahdhah yang dapat diketahui alasannya. Baik. Ini salah satu alasan yang disebutkan oleh mu'allif rahimahullah taala ya. Amya ibadatun la yuqasu 'alaiha. Ataukah dia ibadah mahdhah yang tidak boleh dikiaskan ya. Wala yuta'adda biha mahluha, yang tidak boleh dibawa kepada yang lain. Kemudian beliau mengatakan faman lam yasihha indahul hadits ya, haditsu barang siapa ya yang berpendapat bahwasanya hadis menurut dia tidak sahih aw lam yablughu atau belum sampai kepadanya wa lam yaral qiyas 'ala al-khuffi qasara al-mashi atau qasara al-masha 'alaihi ya, dan dia tidak berpendapat bolehnya mengkias, tidak bolehnya mengkiaskan apa? Khuf, tidak boleh menggunakan kias di sini. Mengkiaskan khuf dengan apa? Kaos kaki. Maka mereka mengatakan qasar al-mas'a 'ala khuf, dia mencukupkan bolehnya mengusap itu hanya pada sepatu saja, tidak boleh pada yang lainnya. Baik. Jadi sama pendapat jumhur ulama. Nah, hadis ini hadis yang ya, dhaif, hadis yang lemah, tapi disahihkan secara Al-Albani rahimahullah taala. Dan mayoritas ulama mendhaifkan hadis yang kita sebutkan tadi. Ya. Baik. Dan juga termasuk ulama-ulama Hanabilah yang mengatakan bahwasanya apa? Hadis apa? Bolehnya untuk mengusap di atas kaos kaki. Tapi dalil yang mereka gunakan, mereka tidak menggunakan dalil itu, tapi perbuatan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Perbuatan para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, banyak sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang mempraktekkan bahwasanya mereka mengusap di atas kaos kaki mereka. Ya. Mereka mengusap di atas kaos kaki mereka. Ya. Dan Imam Ibnu Munzir menyebutkan ada berapa sahabat, 9 sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam melakukan hal tersebut. Ya. Diriwayatkan bahwasanya di antara siapa adalah Ali bin Abi Thalib, Ammar bin Yasir, kemudian Ibnu Mas'ud, kemudian Anas bin Malik, kemudian Ibnu Umar, Barra bin Azib, ya, Bilal dan yang lain-lainnya. Dan para sahabat melakukan hal tersebut, tidak ada satu orang pun yang mengingkari perbuatan mereka. Ya. Jadi banyak sahabat yang diriwayatkan dari mereka melakukan apa? Mengusap di atas kaos kaki. Dan tidak ada satu sahabat pun yang mengingkari perbuatan mereka. Berarti ini adalah ijma' daripada sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tentang bolehnya. Nah, anggaplah hadis tersebut dhaif. Ya. Seperti yang dikatakan jumhur ulama, hadis ini dhaif. Nah, dia tidak menggunakan hadis tersebut untuk berdalil tentang bolehnya apa? Mengusap di atas kaos kaki. Tapi, ya, kami punya dalil. Salah satunya adalah apa? Perbuatan sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan daripada mereka. Bahwasanya mereka mengusap di atas kaos kaki mereka dan tidak satu orang pun sahabat Nabi yang lainnya mengingkari. Berarti ini adalah ijma' sahabat. Tapi itu salah satu dalil digunakan oleh ulama Hanabilah. Baik.
Kemudian dalil yang lainnya adalah apa? Adalah kias. Ya, seperti yang dikatakan oleh siapa? Imam Ibnu Qudamah. Ya. Beliau mengatakan, ya, au jawwazal qiyas 'ala al-khuf. Ya. Ataukah dia membolehkan untuk menggunakan kias, metode kias pada khuf tadi. Dan ini adalah mazhabnya Hanabilah, ulama-ulama Hanabilah. Maka ajazal masha 'ala al-jawrabaini. Bagi ulama yang mengatakan boleh menggunakan kias di sini, ya, mengkiaskan mengusap di atas apa? Di atas kaos kaki dikiaskan dengan mengusap di atas apa? Di atas khuf. Dan mereka mengatakan kami punya dua dalil. Di sini kita menggunakan dalil kias. Ya. Dan hukumnya boleh. Baik. Karena kenapa? Karena bahwasanya khuf, mengusap khuf, nah itu adalah ibadah yang dia itu bukan ibadah mahdhur. Dia itu bukan ibadah ghairu maqulatul makna, yang tidak diketahui hikmahnya atau tidak diketahui alasannya. Dia ini adalah ibadah ghairu mahdhur yang tidak murni ibadah. Dia ini ibadah yang maqulatul makna. Baik. Dia adalah ibadah yang dapat dipahami alasannya kenapa. Ya, jadi kalau suatu ibadah yang diketahui suatu alasannya, maka boleh digunakan kias pada ibadah tersebut. Beda kalau ibadah yang ghairu maqulatul makna atau ibadah mahdhur. Kalau ibadah mahdhur tidak boleh kita menggunakan kias-kias. Karena kias itu dibangun di atas illah. Baik. Kenapa? Pertanyaan Ustaz, kenapa tidak boleh menggunakan, ya, dalil kias pada ibadah yang mahdhur? Ibadah mahdhur itu paham maksudnya? Murni ibadah maksudnya apa? Kita sami'na wa ata'na saja. Tunduk dan taat, tidak perlu mencari hikmahnya, karena memang hikmahnya tidak dijelaskan dan juga tidak dimunculkan dalam pencarian ibadah tadi. Makanya antum cuma patuh saja. Sholat, contohnya sholat. Kenapa sih sholat? Ya, maghrib 3 rakaat, tapi kok subuh cuma 2 rakaat, yang lainnya kok 4 rakaat? Antum gak usah tanya sih. Ya. Karena itu ibadah yang memang itu namanya ibadah mahdhur. Ya. Tidak ada alasan yang tidak. Kenapa begitu? Ya udah tunggu saja. Itulah apa? Perintah Allah Subhanahu wa taala. Antum terima saja, sami'na wa ata'na, enggak usah banyak tanya. Nanti tambah bingung antum. Ya. Makanya banyaknya orang-orang yang boleh bingung dan sesat itu karena terlalu mencari-cari, ya, hikmah di balik suatu ibadah yang mahdhur. Ya, tidak bisa mencari-cari di mana, itu semua kita tetap cari tahu. Dan mayoritas ibadah itu adalah dia tidak dipahami maknanya ataupun nilainya. Tapi ada ibadah yang dia di situ dapat diketahui alasan kenapa dia dibolehkan. Inilah yang dikenal oleh para ulama dengan ibadah ghairu mahdhur, yang tidak murni ibadah, atau dikenal dengan maqulatul makna, yang dapat dipahami ilahnya, alasan sebabnya dia. Baik. Dan pembahasan kita ini mengusap di atas khuf, dia itu ibadah yang dapat kita ketahui maknanya. Yaitu apa dia? Hikmahnya lil masyaqqah, gitu kan? Alasan kenapa Rasulullah membolehkan untuk apa? Untuk mengusap di atas khuf. Apakah murni karena itu perintah murni, enggak usah tanya-tanya? Tidak, ada alasannya, ada hikmahnya. Hikmahnya itu apa? Ya karena masyaqqah. Karena adanya kesulitan, adanya masyaqqah. Dan sudah kayaknya yang disebutkan oleh para ulama, al-masyaqqatu tajlibu taisir. Ketika ada kesulitan, maka disitulah Allah akan datangkan kemudahan. Ya. Maka disitulah tanda adanya kemudahan. Baik. Pakai khuf karena sangat sulit, sudah safar antum jauh, sudah capek, baru mau buka-buka lagi sepatu, gitu kan? Itu memberatkan. Nah, kalau cuma 1 kali saja. Tapi ini kan kita sholat ini berapa kali satu malam? Ya. Baik. Maka karena adanya masyaqqah tersebut disyariatkanlah tadi. Baik, begitu juga. Berarti dia bisa kita gunakan metode kias itu. Adanya masyaqqah, ya, adanya kesulitan, adanya kerumitan dalam memakai sepatu. Ketika kalau kita harus buka terus, makanya berarti ilahnya alasan dibolehkan untuk mengusap sepatu karena adanya masyaqqah. Baik, kita pergi kepada kaos kaki. Kaos kaki ada nggak juga masyaqqah untuk buka-buka terus? Ada kan? Nah, berarti adanya ilah yang sama, maka boleh kita gunakan kias. Dan ini yang digunakan oleh sahabat ulama Hanabilah, bahwasanya bolehnya mengusap di atas kaos kaki, ya, dengan menggunakan 2 dalil, di antara 2 dalil yang kita sebutkan tadi.
perbuatan para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang tidak ada yang menyelisihinya, kemudian dengan dalil kias. Baik, selesai. Pendapat yang rajih dalam masalah ini adalah pendapat siapa? Ulama Hanabilah. Bolehnya antum untuk apa? Mencuci di atas atau bukan? Mengusap khuf. Baik, selesai. Beliau mengatakan hadzal azaru, dan hadis tersebut yang kita bacakan tadi daripada Mughirah bin Syu'bah bahwasanya Nabi mengusap apa tadi? Di atas kaki dan sendalnya. Itu hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, ya. Dan tapi disahihkan oleh Imam Tirmizi. Tapi mayoritas ulama mendalilkan hadis tersebut. Walaupun hadis itu dhaif, tapi kita punya dalil bukan berdalil dengan hadis tadi, ya. Hanabilah menggunakan bukan dengan dalil dari hadis yang tadi, ya. Karena juga mereka doikan hadis tersebut, tetapi menggunakan dalil yang kita sebutkan bahwasanya. Baik. Kemudian walitarat bunyi jawrabaini mujladaini bainal khuffi wal jawrabil ghairil mujalladi. Dan juga disebabkan ada apa taraddud, kesamaran, ya. Kaos kaki yang terbuat dari kulit, kaos kaki kulit, ya. Kalau dulu kaos kaki ini tidak, terbuatnya dari apa? Ya. Terbuatnya dari antum pernah lihat ada ini? Kalau sampai sekarang kalian saya lihat ada ini. Mereka itu ada kaos kakinya itu tipis, tapi dia terbuat dari kulit ya, tapi kecil ya, tipis ya. Ya. Kalau orang-orang yang biasanya itu tan saja itu, Tajikistan, ya, Turkmenistan itu, kalau biasanya mereka kalau datang umroh ataupun haji kalau musim dingin, biasanya mereka bawa kaos kaki yang model-model seperti itu. Baik. Lanjut lagi. Siapa lagi masalah terbawa? Siapa lanjut yang lain? Siapa baca? Pak Yuda. Kenapa dia nampak? Nanti mana lagi? Pak Yuda. Kentaran ya, kentaran itu kalau dia persiapan itu. Pak Ilham. Jangan diam. Siapa kan? Ilham. Enggak, Ilham dia persiapan kentaran sekali. Saya tahu Ilham mulai persiapan. Saya tahu modelnya. Siapa dasarnya itu? Baik, lanjut baca. Ilham, oh Ilham, silakan. Bismillah. Qala mu'alif rahimahullah, al-masalatu rabi'atu sifatul khuffi. Amma sifatul khuffi fa innahum ittafaqu 'alal jawazil mashi 'alal khuffi sahihah. Sahihi. Al-khuffi sahihi. Maf'ulun bi Ustaz? Bukan masalah maf'ulun bi, ittafaqu. Ittafaq 'ala jawazil mashi. Mereka bersepakat akan sahihnya. Al-khuf, khuf sahih itu dia na'at daripada khuf. Dia sifat daripada al-khuf. Sahih, khuf yang sahih. Khuf yang tidak ada rusaknya itu. Enam. Baik. Wakhtalafu fil muharriqi. Faqala Malikun wa ashabuhu yamsahu alaihi idza yumsahu alaihi idza kana al-kharqu yasiran. Wa haddada Abu Hanifata bima yakuna zahiru min. Kenapa tu pakai yakuna? Yakuna Ustaz? Hah? Yakuna. Yakuna apa yakuna? Yakuna di sini. Bima yakuna apa yakunu? Oh, naam. Kenapa yakuna? Bima yakuna zahiru minhu. Bima yakunu, bukan yakuna. Astagfirullahaladzim. Bima yakunu zahiru minhu aqalla min thalathati asabi'. Jangan asabi saja. Asabi'i. Itu asabi'a. Asabi'i. Kenapa asabi? Asabi'a. Baik, asabi'a betul. Kenapa asabi'a? Mamnu min as-sarf. Mamnu baik. Irobnya dia apa berarti? Jer. Alamat jernya dengan fathah. Fathah. Baik, lanjut. Qala qaumun bi jawazil mas'i 'alal khuffi munkhariqi ma dama yusamma khuffan wa in tafakhasha harquhu kharquhu mimman
ruwiya anhu dzalika Tsauriyu wa mana'a Syafi'iyyu an yakuna fi muqaddamil khuffi khurqun yadhharu minhu qadamu walau kana yasiran fi ahadul qawlaini anhu. Baik. Sekarang pokok pembahasan ketiga, ya. Yang ketiga itu adalah apa? Yang keempat tentang sifat khuf. Ya, yang boleh ataupun sifat khuf, dan juga ternyata kita sudah mengeluarkan pendapat bolehnya untuk mengusap apa? Mengusap kaos kaki. Berarti yang dibahas sekarang ini adalah sifat khuf, ya, dan juga sifat kaos kaki yang boleh untuk dibasuh. Antum pahami sekarang. Jangan besok-besok kirim lagi SMS, Ustaz boleh nggak saya pakai kaos kaki saya sholat, kaos kaki ini ada bolong-bolongnya sedikit. Tapi kalau kita jawab duluannya, antum makanya dengar kata baik sekarang ya. Baik. Beliau mengatakan, adapun sifatul khuf, ya, adapun sifat daripada khuf yang boleh untuk dibasuh maksudnya, ya, yang boleh untuk diusap, ya. Fa innahum ittafaqu ala jawazil masih ala al-khuffi sahihi. Perhatikan ini yang ijma' para ulama. Apa? Ijma' para ulama bahwasanya bolehnya mengusap di atas khuf yang sahih. Baik, apa? Yang sahih. Oh, sahih yang tidak rusak. Yang tidak ada bolong-bolongnya, yang bagus sahih. Tidak ada cacatnya. Apa yang maksudnya kalau yang masih mulus? Yang mulus. Yang baru ada juga yang baru tapi bolong. Yang mulus, Tar. Yang mulus. Lain gak ada yang lubang. Yang mulus. Pokoknya yang tidak ada cacatnya. Baik, tidak ada bolongnya. Itu dia khuf sahih maksudnya. Baik. Itu ijma' para ulama, bolehnya mengusap di atas khuf yang tidak ada bolongnya, tidak ada cacatnya. Wa ikhtalafu fil mukharrati, dan mereka berselisih pendapat pada khuf yang bolong, yang ada lubangnya. Faqala Malikun wa ashabuhu, berkata Imam Malik dan juga ya, ulama-ulama Malikiyah, apa yumsahu alaihi idza kana al-khalqu yasiran, yang boleh untuk mengusap di atas sepatu ataupun tapi kalau Imam Malik kan tadi mengatakan dengan jumhur ya. Sekarang kita bahas, antum fokus ke pembahasan ini. Baik. Saya sendiri kalau ada antum tanya, boleh nggak mengusap di atas kaos kaki? Pendapat yang logis daripada khilaf para ulama tentang hukumnya boleh. Bisa paham? Ya. Baik. Antum paham di sini? Pokoknya boleh. Tapi sekarang kita bahas di sini yang dibahas sifatul khuf. Ya. Baik, sifat daripada khuf yang boleh dibasuh. Dan di sini kan tidak singgung tentang apakah jawrabain. Ya. Karena memang jumhur ulama dan Maliki yang mengatakan tidak boleh. Kalau pada kaos kaki yang mengatakan boleh Imam Ahmad. Tapi pembahasan tentang sifat daripada khuf yang kita bahas sekarang ini juga kita masukkan pada pembahasan kaos kaki. Jadi maksudnya sifat bagaimana bentuk kaos kaki yang boleh kita pakai untuk diusap, begitu juga dengan sepatu. Tapi beliau mengatakan ijma' para ulama bahwasanya sepatu yang boleh untuk diusap itu adalah sepatu yang tidak memiliki cacat. Tapi kita masukkan lagi apa? Kaki yang tidak memiliki cacat. Tapi tidak, jadi karena mereka sudah mengingkari kaos kaki tadi ya. Tapi nanti kita selesaikan dulu pembahasan ini. Tapi hukumnya baru mengatakan, ya Imam Malik mengatakan boleh untuk mengusap sepatu apabila bolongnya sedikit. Ya. Baik, sekarang Imam Abu Hanifah, wa haddada Abu Hanifah. Dan Imam Abu Hanifah memberikan batasan. Bima yakunu adh-dhahiru minhu aqallu min thalathati asabi'a. Ya. Imam Abu Hanifah memberikan batasan, ya, bagaimana kecil tadi. Kalau Imam Malik mengatakan, boleh memakai sepatu yang bolong, tapi bolongnya kecil. Dia tidak memberikan batasan di sini. Tapi Imam Abu Hanifah memberikan batasan. Memberikan batasan apa? Beliau mengatakan
Ya, batasannya itu adalah apa? Yakunu zahiru minhu. Ya, yang zahir daripada kaki, ya, yang zahir daripada bolong tadi itu aqallu min salasati asabi'. Itu apa? Sedikit daripada 3 jari. Berarti kalau lebih daripada 3 jari, maka dia besar, maka tidak boleh. Saya tinggal nonton lihat saya bagaimana 3 jari. Saya sudah besar nih Pak. Nah, ini saya sudah besar nih Pak. Cari sendiri. Bagaimana 3 jari besarnya? Itu pokoknya yang dikatakan oleh Imam Nawawi, Pak. Wa qala qaumun bi jawazil masyi 'ala al-khuffi munhariqi madama yusamma khuffan ya khuffan wa in tafahashal kharquhu. Dan sebagian ulama mengatakan bolehnya mengusap di atas khuf yang bolong selama dia itu tetap dinamakan khuf walaupun lubangnya parah. Ya. Kalau tadi kan Imam Nawawi itu mengatakan 3 jari. Tapi kalau ini tidak, lebih daripada itu saja juga boleh. Selama antum masih katakan itu sepatu, nah itu sepatu, berarti masih boleh. Baik ya. Wa mimman ruwiya anhu dzalika, dan yang berpendapat ini adalah Imam Ats-Tsauri. Baik, berpendapat ini adalah Imam Ats-Tsauri, ya. Wa mana Asy-Syafi'i, dan Imam Syafi'i mengatakan tidak boleh. Selama ada bolongnya tidak boleh untuk antum pakai dan usap dia. Ya, kalau ada bolongnya. Ayyakuna fi muqaddamil khuffi khirqun yadhhar minhu al-qadam walau kana yasiran fi ahadil qawlaini anhu. Ya, bahwasanya tidak boleh ya, di muqaddimul khuf, di depan khuf itu adanya bolong yang nampak darinya kaki. Walaupun dia sedikit. Dari salah satu daripada dua pendapat Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, maka tidak boleh. Kalau Imam Ahmad sama dengan ulama yang lain mengatakan boleh. Ya. Wa sababu ikhtilafihim fi dzalika, sebab perselisihan para ulama berkaitan dengan masalah ini, ikhtilafum fi intiqalil fardhi min al-ghasli ila al-masih, hal huwa li mawdi'il satri a'ni satrul khuffil qadamaini am huwa li mawdi'il masyaqqati fi naw'il khuffaini. Sebab perselisihan para ulama berkaitan dengan masalah ini itu adalah perselisihan mereka, ya, berkaitan dengan perpindahan dari wajibnya mencuci ke mana? Mengusap. Apa alasannya? Itu dia. Na'am. Baik? Na'am. Mereka mencarikan kenapa apa illah atau apa alasan yang membolehkan untuk kita berpindah dari mencuci kaki menuju mengusap khuf. Ilahnya apa? Alasannya apa? Di sini mereka berbeda pendapat para ulama. No. Ya. So, paham ya sebab kelar di sini? No. Ya, tentang intiqalul fardhi minal ghusli, berpindahnya kewajiban dari mencuci kaki pindah kepada mengusap sepatu. Apa alasannya? Hal huwa li mawdi'is satri. Ya. Apakah dia di situ alasannya karena kenapa dibolehkan untuk mengusap? Ya karena li mawdi'il satri, karena alasannya karena kaki tertutup dengan sepatu. Baik? Alasannya itu karena kenapa boleh berpindah dari mencuci kaki ke mana? Mengusap, ya karena ilahnya karena saat itu kaki tertutup sepatu itu dia. Jadi satrul khuffain qadamain, ya. Satrul khuffi qadamain yaitu sepatu menutupi kaki, itu alasannya kenapa berpindah bolehnya dari berpindah kewajiban dari mencuci kaki pindah bolehnya untuk mengusap. Alasannya karena ilahnya karena kaki tertutup. Udah selesai. Itu alasannya. Itu salah satu alasannya. Baik. Am huwa li mawdi'il masyaqqati fi naw'il khuffaini. Ya. Baik. Ataukah alasannya karena masyaqqah, itu dia. Ya. Karena adanya masyaqqah dalam memakai sepatu. Jadi alasannya satu tadi, ya. Sebagian ulama kenapa sih dibolehkan mengusap khuf? Ya, alasannya satu tadi, ya, dibolehkan mengusap karena kaki tertutup dengan khuf, itulah alasannya. Kalau tidak ditutup dengan khuf, maka Cuci.
Ya tidak boleh itu. Usap, cuci. Ada ulama yang lain mengatakan tidak. Ilahnya Masyaqqah. izinkan untuk mengusap apa? Khuf. Khuf adanya Masyaqqah. masyaqqah. Ada yang paham di situ. Ya. Dari sini perbedaan syar'i ini akan muncul pendapat daripada para ulama. Maka beliau mengatakan faman ra'ahu li maudhi'il satri, barang siapa yang melihat ya alasannya itu adalah karena Tertutup. tempat yang tertutup, maksudnya karena alasannya itu karena kaki tertutup dengan sepatu, itu alasannya, lam yajuz masha 'alal khuffainil munkhari, maka dia tidak membolehkan untuk mengusap di atas sepatu yang bolong, karena syaratnya harus ilahnya apa? Tertutup. Tertutup, gitu kan? Ini nggak ada bolongnya. Paham? Naam. Ya. Li'annahu, karena kenapa? Kalau idza inkashafa minal qadami syai'un intaqala farduha minal masyi ilal ghusl. Karena kalau ada bagian kaki yang kelihatan ya, tersingkap, maka akan berpindah ya, kewajiban dari mengusap menjadi mencuci. Kan tadi ilahnya kan tadi bolehnya untuk mengusap karena tertutupnya kaki. Tapi setelah ketika antum pakai sepatu bolong-bolong, di situ ada dua kelihatan, sebagian tertutup, sebagian kelihatan. Taib. Berarti kalau ada yang kelihatan harus dicuci. Makanya mereka tidak membolehkan. Bisa dipahami sampai sini? Ya, itu alasannya. Maksudnya apa? Taib. Ini ya mengusap sepatu kan ini sebagai ganti daripada mencuci kaki, betul kan? Tidak mungkin antum bisa gabungkan alasannya mengusap sepatu karena kaki tertutup. Kalau sebagian kelihatan, sebagian kelihatan, sebagian tertutup, maka berarti apakah antum mengatakan wajibnya adalah mencuci dan mengusap? Tidak mungkin gabung antara dua tadi. Ya. Tidak mungkin menggabung antara badal dengan mubdal minhu. Tidak mungkin digabungkan. Ya, jadi pilih salah satunya. Makanya tidak boleh. Kalau antum dibolehkan untuk mengusap sepatu harus tertutup karena tertutupnya kaki. Berarti ketika kelihatan kaki berarti wajibnya dia harus dicuci. Maka berarti tidak boleh kalau ada bolongnya. Ini yang disebutkan oleh ulama Syafi'iyah. Tapi sudah paham? Wa man ra'a anna al-illata fi dzalikal masyaqqah. Dan barang siapa yang berpendapat bahwasanya alasan diharamkan dibolehkannya mengusap itu karena adanya masyaqqah, ilahnya bukan karena kaki tertutup tapi karena masyaqqah. Baik, maka mereka mengatakan lam yu'tabar kharqu madama yusamma khuffan. Maka tidak dianggap bolong tersebut selama dia tetap dikatakan khuf. Karena kenapa? Tidak ada bedanya antara khuf yang sehat dengan khuf yang bolong-bolong. Sama-sama masyaqqah juga. Masyaqqah ada, betul? Apakah masyaqqah hanya ada pada khuf Masyaqqah ada pada khuf yang sahih saja, yang bagus? Tidak. Ya. Alasannya kan tadi kenapa dibolehkan mengusap khuf? Karena adanya masyaqqah. Masyaqqah itu juga didapatkan pada khuf yang bagus dan juga pada khuf yang bolong. Berarti ilahnya sama. Berarti boleh dikiaskan dengan khuf yang sahih dan bisa dipahami sampai sini? Paham? Baik. Kemudian beliau mengatakan, amma tafriqu ya bainal kharqil katsiri wal yasiri fa istihsanun wa raf'un lil haraj. Ya. Adapun pembedaan antara bolehnya bolong yang besar, bolong yang banyak dan yang kecil. Kalau bolongnya sedikit, kalau bolongnya sedikit boleh, kalau bolongnya banyak tidak boleh. Ya, itu dalilnya mereka adalah menggunakan dalil istihsan. Ya. Dan juga untuk mengangkat masyaqqah. Ya, tujuannya untuk apa? Untuk memberikan kemudahan. Makanya kalau mereka mengatakan kalau selama kecil boleh, kalau besar tidak boleh. Kalau besar ya berarti sudah parah dia kan. Makanya tadi perbedaan masalah besar dan kecilnya itu bagaimana? Ya di situ tadi seperti yang disebutkan Imam Abu Hanifah, kalau besar itu ya tidak lebih daripada 3 jari. Kalau Imam Al-Thawri mengatakan walaupun dia besar, walaupun banyak, tapi selama dikatakan khuf maka dia masih dikatakan yasir. Kemudian beliau mengatakan Imam Al-Thawri ya yang mengatakan selama dia dikatakan khuf maka tetap dikatakan khuf. Beliau mengatakan kanat khifaful muhajirin wal ansar
lam tuslam minal khuruqi ka khifafin nasi. Beliau mengatakan ya sesungguhnya apa? Khuf-khufnya para sahabat Muhajir dan Ansor itu tidak selamat daripada bolong-bolong. Ya, sebagaimana khufnya manusia zaman sekarang, kata beliau. Ya. Coba yang lihat para sahabat itu, ya banyak orang-orang susah, gitu kan? Baru banyak melakukan safar, pasti sepatu-sepatu mereka itu banyak yang banyak yang rusak-rusaknya, yang nggak seperti kita sekarang. Nggak usah nih kita berbicara zamannya sahabat, kita bicara saya zaman SD-nya kita dulu. Betul kan? Coba mentu lihat. Kalau yang di kampung, apalagi itu pakai sepatu, lihat nih bagaimana bolongnya. Apalagi kaos kakinya. Kaos kaki bukan saja bolong di bawah, sampai di atasnya bolong. Ya. Itu zaman kita, gitu loh. Ya, yang masih SD dulu tahun 90-an. Itu gambaran kehidupan kita. Kita masih pakai juga. Ya. Karena memang keadaan. Bagaimana zamannya para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Padahal kita cuma pakai pergi sekolah. Kalau mereka itu pergi safar, pakai di dalam kampung, ya. Tentunya keadaan khufnya mereka jangan antum bayangkan seperti khuf yang kita pakai sekarang, ya. Tidak. Seperti yang dikatakan siapa? Sahabat Imam Sufyan Ats-Tsauri. Baik, dan berkata, ya, dan ini pendapat dan ini yang dikuatkan oleh ulama-ulama Hanabilah, ya, dikatakan juga dikuatkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Berkata Imam Ibnu Rushd, beliau mengatakan, coba, ya, qultu hadhil mas'alatu hiya maskutun anha. Ta'liq yang bagus daripada beliau. Saya katakan, ya, beliau mengomentari, masalah ini itu tidak dibahas oleh Allah dan tidak dibahas oleh Rasulullah SAW. Maskutun anha, didiamkan. Maksudnya tidak ada, Rasulullah tidak mengatakan gitu loh. Ya, khuf yang di sini adalah khuf yang sahih, tidak boleh yang ada bolong-bolong. Al-Quran pun juga tidak menyebutkan itu tersebut. Ini pembahasan yang kita bahas ini, apakah boleh, ya, mengusap di khuf ataupun di jawrab yang bolong atau tidak, ini tidak dibahas oleh syariat. Baik. Falau kana fiha hukmun ma'a umumil ibtila'i bihi labayyanahu sallallahu alaihi wasallam. Ini ya bagus sekali ya. Belum mengatakan seandainya fiha dalam masalah ini tadi hukum memakai mengusap di atas sepatu yang bolong-bolong itu ada hukum. Ya. Maksudnya dijelaskan hukumnya, ada hukumnya, boleh atau tidak bolehnya. Taib apa? Ma'a umumil ibtila'i, bersamaan dengan umumul ibtila', ya, meratanya ujian tersebut. Yang ini dikatakan dengan umumul balwa, ya. Apa? Disebutkan apa? Mimma ta'ummu bihil balwa. Perkara-perkara yang ini, ya, cakupan ini itu berlaku untuk semua orang. Baik. Pada zaman dahulu para sahabat itu hampir semua pakai itu namanya jawrab, tidak ada yang seperti kita sekarang. Ya. Jadi bukan jawrab ya, khuf. Baik, ini pembahasan ini para sahabat banyak yang memakai khuf dan semua orang hampir semua pakai khuf, mau perempuannya mau laki-lakinya, apalagi kalau tiba musim dingin. Tapi apakah bersamaan dengan banyaknya kasus yang terjadi seperti ini tidak dijelaskan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Bisa dipahami? Ya. Kalau memang tidak boleh, pasti dijelaskan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena kenapa? Ta'khirul bayani fi waqtil haja la haramun. Tidak boleh untuk menunda penjelasan ketika kita membutuhkan penjelasan tersebut. Bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak boleh. Ya, kalau memang tidak boleh, pasti Nabi sudah akan memberikan penjelasan bahwasanya khuf yang dibolehkan itu adalah apa? Khuf yang sahih yang tidak ada bolongnya. Tetapi tidak ada satupun, ya, hadis yang menjelaskan hal tersebut. Dan sementara ini apa? Orang melakukan semuanya. Ya, para sahabat melakukan memakai khuf, ada yang bolong, ada yang tidak bolong. Ya. Kalau memang ini suatu yang harus dipermasalahkan, maka pasti Nabi sudah menjelaskan penjelasannya. Wa qad qala Allah Ta'ala, ya, wa anzalna ilaika dzikra litubayyana lin-nasi ma nuzzila ilaihim. Dan sungguh telah kami turunkan litubayyana lin-nasi, dan sungguh kami telah turunkan adzikra, ya, kepadamu wahai Muhammad agar supaya engkau menjelaskan kepada manusia apa yang diturunkan kepada mereka. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam pasti akan menjelaskan apa yang diturunkan kepada umatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis akan menjelaskan perintah Allah Subhanahu wa taala dan tidak ada satu dalil pun
yang membahas tentang pembahasan yang kita sebutkan tadi, menunjukkan hukumnya adalah boleh. Ya. Ilatnya adalah masyaqqah. Tapi ini yang tadi dibahas masalah khuf. Kalau seperti itu berarti juga masuk di dalamnya adalah jawrab. Ya. Tentang apa? Kaos kaki. Tapi perhatikan, kaos kaki yang boleh untuk dihusap di sini adalah tidak semua jenis kaos kaki, yaitu kaos kaki yang tebal. Kaos kaki yang tebal yang tidak menampakkan warna daripada kulit kita. Baik. Ada kan kaos kaki itu yang kulit itu masih nampak? Benar kan? Ada. Kalau kulit itu tidak boleh. Ya, karena syaratnya dia harus menutupi kaki. Kaki tidak boleh terlihat. Nah, kalau antum pakai kaos kaki yang tipis yang kelihatan warna kulit, maka berarti kulit kaki ke saat itu kelihatan, maka tidak boleh, ya. Baik, itu yang bisa kita jelaskan pada kesempatan kali ini. Ya. Insyaallah mudah-mudahan pekan depan kita sudah selesaikan pembahasan masalah pembahasan wudu ini ya. Tinggal beberapa pembahasan lagi, yaitu 1, 2, dan 3. Ya, 3 pembahasan lagi. Setelah itu kita masuk pada bab yang baru, yaitu tentang babul miyah, tentang air. Ya. Bab wudu sudah mau selesai insyaallah. Saya harapkan antum semuanya persiapan baik-baik. Jangan persiapan cuma 1 lembar 2 lembar. Tidak ada yang persiapan 1 lembar 2 lembar. Ya, antum persiapan minimal seperti kita sekarang kita sudah bisa lihat nih ada berapa ya. Sekarang 1 lembar, 2 lembar, 2 lembar setengah. Antum persiapan maksimal 2 lembar setengah. Ya. Kalau cuma 1 lembar antum ya pasti antum apalagi enggak cukup lah kalau antum persiapan cuma 1 lembar, tapi harus minimal 2 lembar setengah. Makanya kalau mau 1 lembar setengah saja atau 1 lembar, perbanyak pertanyaan supaya jangan baca, gitu kan? Itu saja antum, perbanyak pertanyaan antum. Pokoknya tanya saja apa saja, antum mau tanya, supaya jangan disuruh baca, gitu. Baik, ada yang mau tanyakan? Ya. Sendal tadi dalam hadis yang dibawakan tadi yaitu alal jawrabaini wan na'laini. Itu apa? Yaitu ketika kita memakai kaos kaki dan sendal, bukan cuma sendal saja. Sendal tidak. Ya. Iya. Apa? Iya. Iya, tapi kan syaratnya harus menutupi apa? Dikiaskan dengan huruf tadi. Baik. Ya, karena kenapa? Karena sekarang ketika antum kelihatan kakinya antum, baik. Ketika kelihatan kakinya antum dan juga di situ ada penghalangnya, ya. Berarti apa? Kaki itu kelihatan. Kulitnya kaki kelihatan. Wajibnya ketika kaki kelihatan, paham enggak maksudnya? Ketika kaki kelihatan, maka wajibnya kaki ketika jadi antum pakai kaos kaki ketika dia tipis, wujuduhu ka'adamihi, tidak dianggap dia. Karena kenapa? Kaki kelihatan. Ketika kaki kelihatan, maka wajibnya dia adalah apa? Mencuci. Paham? Ketika kaki kelihatan. Bukan masalah. Tapi perhatikan, ya. Ilahnya masyaqqah. Baik, ilahnya masyaqqah. Ya, masyaqqah. Kenapa masyaqqah? Karena memakai khuf. Baik, ya. Dia memakai khuf. Baik, ketika antum memakai khuf, berarti kaki antum tidak kelihatan kulitnya. Baik. Ya, ketika antum memakai khuf tidak kelihatan kulitnya, maka disitulah apa? Tidak disyariatkan antum disyariatkan antum untuk mengusap. Mengusap? Iya, Mak. Sekarang pertama pembahasannya gitu kan. Sekarang ketika antum begini, ketika antum memakai kaos kaki yang tipis, kelihatan kaki antum. Pembahasannya dari para ulama, ketika kaki kelihatan, kapan kita diizinkan untuk pakai mengusap di atas sepatu? Karena apa?
Karena menggantikan posisi kaki kan badal daripada kaki. Baik? Badal daripada kaki. Baik. Ketika antum pakai kaos kaki yang tipis, kaki antum bagaimana? Kaos kaki itu tidak bisa membadali daripada kaki antum karena kaki antum kelihatan. Baik? Kaki antum kelihatan. Berarti di sini kaos kaki yang tipis tidak bisa mengambil hukum tadi, hukum daripada khuf karena kaki antum masih kelihatan. Baik? Ya, itulah dikatakan tidak boleh kalau tipis. Makanya tidak bisa. Jadi walaupun antum pakai kaos kaki, jadi dianggap kaos kaki antum itu tidak apa? Jadi tidak ada. Karena kaki masih kelihatan. Beda kalau sudah tertutup tidak kelihatan daripada kaki antum. Barulah saat itu apa? Barulah saat itu dibolehkannya untuk mengusap karena kaki sudah tidak ada yang kelihatan. Makanya tadi pembahasan para ulama tentang bolong dan yang tidak bolongnya itu karena pembahasan tadi kaki masih ada yang kelihatan. Ya, makanya dalam syarat untuk khuf itu tidak boleh Ya, kaki itu tidak boleh kelihatan ya. Bukan, kaki. Semua kaki. Ya. Apa? Baik, nah, jumhur ulama menyebutkan sampai di atas mata kaki. Ya, karena kalau di bawah mata kaki itu sudah mengambil hukum sendal. Makanya dalilnya mereka para jumhur mengatakan hal tersebut seperti ketika tentang masalah haji. Ya, Nabi mengatakan barang siapa yang tidak mendapatkan mendapatkan sendal, karena salah satu larangan daripada ihram itu tidak boleh memakai khuf. Ya, tidak boleh memakai sepatu. Dan Nabi menyebutkan dalam masalah larangan ihram, ya, Nabi memberikan penjelasan kepada para sahabatnya barang siapa yang tidak mendapatkan khuf tidak mendapatkan sendal, maka dia boleh untuk memakai khufnya tetapi dipotong di bawah mata kakinya. Baik. Jadi ketika khuf ini dalilnya para jumhur mengatakan harus melewati mata kaki, tidak boleh tidak di bawah mata kaki, ya. Karena kenapa? Karena kalau sudah di bawah mata kaki berarti sudah mengambil hukum daripada sendal. Makanya Nabi SAW mengatakan yang memerintahkan untuk memotong khufnya supaya turun di bawah mata kaki. Tapi ya, itu alasan tadi kenapa harus mata kaki dan juga harus tebal. Ya. Karena kalau tipis, kaki antum masih kelihatan. Berarti tidak bisa antum ketika kaki masih kelihatan, wajibnya kaki ketika dia kelihatan dia dicuci bukan diusap. Makanya kenapa harus khuf itu adalah yang tebal ataupun juga kaos kaki itu harus tebal. Baik. Terakhir. Baik, akhwatnya silakan kalau mau pulang, fadhal. Saya tutup dulu subhanakallahumma bihamdik la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan yang bertanya. Yang mau pulang fadhal pulang. Berarti kalau sepatu yang sekarang kan kebanyakan tidak sampai di mata kaki. Berarti tidak berlaku untuk mengusap. Nah, itu pendapat jumhur ulama, ya. Tapi sebagian ulama, ya, di antara Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan boleh. Ya, karena dia tetap dikatakan khuf. Ya. Sementara ayat hadis Nabi SAW menyebutkan khuf. Apakah khuf di mata kaki ataupun juga di luar daripada mata kaki. Biar tak keluar Tapi ya. Berarti kalau ilatnya masyakoh, kalau biar tak keluar jempolnya antum. Masalah ini ya, Anda lebih condong pada kalau saya sendiri saya lebih masalah khuf ya, masalah khuf. Saya lebih condong daripada pendapat yang disebutkan oleh jumhur ulama. Misalnya kalau di bawah mata kaki tidak boleh antum memakai khuf yang di bawah mata kaki untuk diusap, tapi harus menutupi mata kaki. Baik. Kan di sini saat banyak kita berdalil dengan kias yang mana kias itu dibangun di atas mabniun ala ra'yi. Bagaimana dengan hadis Ali bin Abi Thalib di sini dikatakan laukana ad-dinu bi ra'yi, ini celaan untuk ra'yi, dan sebagian ulama ahli zahir berdalilkan dengan hadis ini bahwa kias itu bukan dalil. Bagaimana Ustaz? Baik, ya. Sekarang kias mabniun ala ra'yi ini tidak tepat. Kias itu mabniun ala dalil. Kias itu dibangun di atas dalil. Ya. Naam,
Kalau kias yang dibangun di atas ra'yi mahdhah murni itu kias yang batil sudah pasti. Itulah kiasnya syaitan. Kiasnya syaitan yang dia gunakan untuk berdalil di depan Allah Subhanahu wa taala, mau mengatakan dirinya lebih baik daripada Nabi Adam, itu kias yang dibangun di atas logika mahdhah yang sesat. Dan itu tidak benar. Baik. Tetapi kias yang didatangkan oleh para ulama dalam masalah ini adalah kias yang dibangun di atas dalil. Baik, ya. Nanti insya Allah ketika antum sudah sampai dalam pembahasan masalah bab kias, memang disitu kita akan sebutkan tentang pro dan kontranya dengan dalil kias. Salah satu di ulama yang mengatakan dia boleh kias itu Zahiri. Memang itu hasil mengingkari akan adanya boleh tidak bolehnya ada di kias. Tapi ada lagi. Baik, kontrol dulu. Iya, kalau ada